adalah kalau misalnya kakak punya radang usus atau asam lambung, kakak punya autoimun, kakak punya kanker, pakemnya adalah semua yang gula dan turunannya, gluten, tepung dan turunannya, junk food dan turunannya itu nggak bisa. Kalau misalnya IgG test food kakak mengatakan yang sebaliknya, kayak misalnya tuh kakak daik ini kan aku curiga leaky gut, hasilnya bisa gluten. Padahal tuh kalau secara teori functional medicine, gluten itu musuhnya leaky gut. Jadi kakak tetap tidak bisa menggunakan itu secara 100% ya kakak ya. Kita tetap pada dasarnya itu apa? Karena tetap aja itu adalah hasil pemeriksaan yang mungkin ada errornya ya kak. Mungkin ada errornya gitu. Jadi tuh aku rasa tetap harus dikembalikan pada konsep dasarnya ya kak, bahwa gluten itu tidak bagus. Gluten itu nggak bisa pada semua kondisi leaky gut. Kalau kopi itu masih bisa, cuman tuh kakak lihat dulu kopi kakak tuh yang mana, apakah kakak kopinya pakai creamer, pakai gula. Kalau itu tentu aja nggak bisa. Tapi kalau kopinya yang nggak ada kontribusi apapun, itu bisa toleransi gitu ya kak. Itu kakak bisa mengikuti. Tapi kalau gula nggak bisa. Untuk ambil IgG test food itu boleh saat minum vitamin D3 dok, atau harus jeda ada jarak? Maksudnya itu tuh kakak minum konsumsi vitamin D3 terus sambil diambil darahnya gitu ya kak, itu kayaknya sulit ya kak. Tapi dalam pendapat aku kakak boleh tetap konsumsi semua suplemen saat kakak mau menjalani tes gitu. Halo Papa Tio, pagi Domi, punggungku kadang suka terasa kesemutan, geling-gelingan bahasa Jawanya, kenapa? Oke, kalau misalnya teman-teman yang ngerasa punggungnya geling-gelingan, kesemutan, nyeri nggak Papa Tio? Coba aku breakdown dulu analisis. Nyeri nggak? Punggung doang atau dada kirinya tuh juga ada rasa nggak nyaman? Punggung doang atau dada? Tidak. Oke, punggung doang ya. Gitu. Kalau punggung saja, aku akan bahas agak lebih dalam Papa Tio ya. Jadi itu teman-teman, untuk kalian yang usianya di atas 40 tahun, janganlah kadang-kadang mas sekarang udah pola makannya tuh kadang-kadang udah agak serem ya. Aku kurangin lah ya. Kalau misalnya kalian yang usianya 30 sampai 40 tahun, kemudian kalian punya faktor resiko seperti obesitas, pola makannya nggak bener, misalnya itu makan gorengan terus atau makan junk food terus, ultra processed food terus gitu ya. Pola makan yang kurang oke lah ya. Di atas 40 tahun, pola makan yang kurang baik, kemudian kalian merasa ada yang aneh, faktor resiko merokok tentu aja ya, merokok, minum obat-obatan, alkohol, kemudian itu obesitas, prediabetes, hipertensi, kemudian kalian punya faktor makan yang nggak oke gitu ya. Halo kakak nenek, apa kabar? Kalau kalian punya faktor resiko itu dan saat ini qadarullohnya kalian usianya di 30 sampai 40 tahun atau lebih dari 40 tahun, berarti kalau misalnya timbul rasa keluhan nyeri, terutama di nyeri dada kiri, tembus ke punggung, ada dua kemungkinan. Kalau nggak itu GERD, kalau nggak itu tanda-tanda dari serangan jantung. Kalau GERD itu kambuh dipengaruhi sama makanan, tapi kalau jantung itu kambuh tidak dipengaruhi oleh makanan. Jadi misalnya nih, aku nyeri dada kiri, sebelumnya aku baru makan pempek, dimakan pempek kan ada cukanya, kemudian ada si glutennya gitu ya, ada gorengannya juga gitu kan. Jadi kan memang itu makanan yang bisa berpotensi. Atau aku habis makan seblak gitu, makanan yang bisa berpotensi GERD. Kemudian timbul nyeri dada kiri, tembus tuh ke punggung. Kemungkinan besar karena kakak riwayat sebelumnya kakak ada makanan yang berpotensi GERD, kemungkinan itu GERD. Tapi kalau misalnya kakak ngerasa kakak lagi kerja atau lagi istirahat pun kok nyeri dada kiri, saya nggak habis makan yang aneh-aneh gitu, hati-hati. Apalagi kakak punya faktor resiko yang tadi aku sebutkan, hati-hati, itu merupakan bagian dari serangan jantung. Banyak sekali di masyarakat kita tuh suka overlapping, menyamakan antara GERD sama serangan jantung. Biasanya oh itu angin duduk gitu ya kak, ternyata jantung, dan akhirnya pasiennya lama untuk diobatin dan akhirnya meninggal dunia. Itu udah banyak banget, apalagi di kasus-kasus daerah-daerah yang pedesaan kabupaten, karena kan informasinya itu tuh belum lengkap diterimanya gitu. Itu sering banget terjadi. Nah, kalau misalnya kalian tidak makan sebelumnya tapi nyeri dada kiri tembus ke punggung, hati-hati bahwa itu adalah serangan jantung. Entah itu bisa angina ya teman-teman ya, atau memang udah jadi CAD gitu ya, hati-hati aja. Nah, kalau misalnya kalian nyeri dada kanan, itu bisa kak, nyeri dada kanan itu bisa berarti GERD atau batu empedu. Apalagi kalau kakak sebelumnya ada riwayat makan sesuatu hal yang berpotensi merangsang batu empedu sama GERD gitu. Tapi biasanya kalau jantung itu lebih ke arah dada kiri. Kalau misalnya kalian udah
udah nggak bisa mengidentifikasi, aduh dom semua dada saya sakit, kakak gelisah, keringat dingin, kakak udah sulit mengidentifikasi sumber nyerinya dari mana, itu kemungkinan besar ada di jantung gitu kak. Kalau kakak mengalami ini, jangan ambil resiko ke UGD aja kak untuk minta di EKG dan diobservasi sama dokter UGD-nya. Kalau misalnya dokter UGD-nya yakin kakak bukan serangan jantung, kena serangan jantung gak karuan, iya nggak bisa diidentifikasi lagi, udah gelisah, keringat dingin, udah nafas susah, pokoknya itu udah gelisah pasiennya ya. Makanya itu kalau misalnya untuk deteksi cepatnya kayak kakak langsung ke UGD minta ronsen, minta EKG, kemudian kakak nanti kan bisa ditata laksana, misalnya kakak akan dikasih oksigen gitu ya kak, kakak akan ditata laksana. Kalau misalnya dokternya bilang oh tenang aja, kamu bukan jantung, ini hanya masalah gangguan pencernaan, aman, walaupun repot sedikit, mau tengah malam pun lakuin kak ya, ke UGD lah ya kalau kakak punya faktor resiko. Nah pertanyaan Papa Tio adalah karena kenapa aku tekankan, karena kasus meninggal karena salah paham katanya ini GERD tapi ternyata serangan jantung itu banyak, apalagi di daerah kabupaten. Aku kan daerah kabupaten tuh. Jadi itu banyak yang katanya angin duduk, dikerok dulu lah pasiennya, akhirnya merah-merah, oh bener nih ini itu kamu kena angin duduk karena merah-merah semua, ternyata itu dia serangan jantung. Nah balik lagi ke pertanyaan Papa Tio adalah kalau misalnya masalahnya itu dadanya tuh oke, aman, tapi cuman punggungnya doang gitu. Kalau punggungnya doang satu, itu bisa spasme otot. Artinya tuh ada gerakan yang mungkin kurang ergonomis yang dilakukan sehingga menimbulkan spasme. Itu berarti dari aktivitas fisik yang kurang ergonomis. Atau memang ini merupakan tanda dari kalau Papa Tio kekurangan dari potasium dan atau kekurangan dari magnesium. Silakan untuk di evaluasi itu Papa Tio, apakah konsumsi potasium dan magnesiumnya tuh udah oke. Karena kalau yang berkaitan dengan masalah otot itu kita mengacu pada kalsium. Kalau misalnya kelebihan kalsium itu bisa spasme otot. Nah, kelebihan kalsium itu terjadi karena kekurangan dari magnesium sama potasium. Atau vitamin dasar dulu deh, vitamin D3-nya belum adekuat, misalnya tuh seperti itu. Atau memang, oh enggak dong, saya konsumsinya oke, tapi nyeri punggung saya tetap gelenggengan gitu. Mungkin bukan akibat fisik, bukan kekurangan magnesium, bukan, berarti bisa jadi karena ini kontribusi dari asam lambung atau GERD gitu. Jadi untuk mencari penyebabnya itu memang harus dievaluasi satu-satu, kira-kira apa yang mendasarinya gitu Papa Tio-nya, dan terapinya itu sesuai. Kalau misalnya oh iya dom kemarin tuh saya barusan ngangkat-ngangkat yang aneh-aneh tuh berat gitu ya, oh berarti itu bisa jadi karena aktivitas fisik yang kurang ergonomis, ya udah di massage aja, dipijit-pijit gitu ya, atau dikasih yang penghangat misalnya seperti minyak angin gitu. Tapi kalau misalnya kerasa dari kontribusi kekurangan magnesium potasium, konsumsi magnesium potasium vitamin D3. Atau dari GERD, perbaiki GERD-nya gitu. Yang aku rekomendasikan cuka apel atau beta-NaCl sebelum makan. Semoga bisa menjawab Papa Tio ya. Kakak Jessica, Kak GFR aku 74, umurnya berapa ya kira-kira? Kreatinin 1,06, tekanan darah selalu bagus, HbA itu 4,9. Kakak Jessica umurnya berapa? Yang pertama Kakak Jessica umurnya berapa? Kemudian kakak lagi konsumsi obat-obatan medis atau apa? HbA1c kakak bagus ya, 4,9. Seharusnya nggak ada masalah dengan gula. Kakak Jessica, untuk aku bisa jawab umur kakak berapa, kemudian berat dan kakak berapa. Kakak saat ini lagi konsumsi obat-obatan medis atau kakak orangnya gym banget yang setiap hari nge-gym tanpa libur, mengangkat barbel yang berat-berat gitu kak, kakak angkat beban kak? Baik dom, tapi ada kemungkinan tidak, saya bukan leaky gut dom. BTW probiotik itu sisa untuk 4 hari lagi. Kakak dari Cahyadi, kalau dari aku kakak leaky gut. Kalau dari aku kakak leaky gut. Kakak lihat aja lah evaluasi sebelumnya. Kalau kakak makan aneh, apalagi yang makan tepung, makanan junk food, pasti kakak bereaksi, itu leaky gut kakak. Dok, anak saya mau tes alergi, tapi kok dokter SPA bilang kasih jarak 1 minggu sebelum minum suplemen. Mungkin pendapat ini keluar karena untuk menghindari bias ya kak. Misalnya nih, vitamin D3, zinc, probiotik itu kan dapat menurunkan resiko alergi. Mungkin ya kak, jadinya itu kalau konsumsi itu bisa menimbulkan bias gitu ya. Tapi kalau aku sih
dari pendapat aku ya kak, tes alergi itu tuh nggak wajib. Yang wajib itu adalah memperbaiki kebutuhan dasar kita. Jadi vitamin D3K2, zinc, probiotik itu menurut aku wajib untuk memperbaiki kondisi alergi gitu. Jadi kalau menurut aku ya tetap konsumsi. Yang wajib jangan kalah sama yang nggak wajib dari sisi aku ya kak. Dan nilai berapa keemergensian yang harus kakak hitung, emergensi kenapa harus dilakukan tes alergi gitu. Kakak hitung emergensinya. Kalau misalnya dari pendapat dokter SPA-nya bener-bener emergensi banget, ini harus segera dilakukan karena udah bingung nih, apa sih yang buat alergi, exposure apa yang terus-terusan buat alergi gitu. Oke lah, bisa diikutin kata dokter SPA-nya. Tapi dari sisi aku adalah memperbaiki kebutuhan dasar itu lebih utama gitu ya kak, dari pada melakukan identifikasi alergi gitu. Lebih baik dilakukan dua-duanya ya kak. Berarti kakak tetap memenuhi kebutuhan dasar, tapi rencana kakak untuk melakukan tes alergi juga tetap jalan gitu. Dua-duanya lebih baik kalau misalnya kakak bisa lakukan. Tadi kakak Jessica mana ya? Padahal aku tertarik ya untuk membahas kakak Jessica. Apa aku terlewat? Kayaknya enggak ya. Dok, 2 minggu lalu kakak siapa nih? Kakak Sophia. Oke, kakak Sophia namanya sama kayak nama anak aku nih kak. Dok, 2 minggu yang lalu saya sangat pusing. Ternyata ada benjolan belakang leher. Pusing sudah hilang tapi benjolan masih ada. Apakah bahaya? Kakak Sophia, anakku, kakak silakan untuk konsultasi ke dokter bedah ya kak. Kalau ini aku nggak bisa menjawab secara valid ya kak. Pendapat aku mungkin salah. Jadi kakak ke dokter bedah. Nanti dokter bedah itu akan melakukan pemeriksaan, akan diinspeksi, palpasi sama dokter bedahnya untuk mengetahui benjolannya ini apakah bersifat bahaya ataukah hanya jinak yang bisa ditanganin, atau benjolan yang timbul ketika sistem imunitas kakak itu menurun. Jadi tubuh kita itu memiliki sistem dasar, sistem imunitas, dimana kalau misalnya kita mau turun keadaan kita, tubuh kita akan melakukan upaya pertahanan diri. Kadang-kadang timbul tuh benjolan. Teman-teman yang suka ada benjolan di ketiak, mungkin ya benjolan di sini. Kemudian tuh kalau misalnya kalian udah membaik keadaannya, udah seger lagi, benjolannya lama-lama bisa hilang. Nah itu adalah upaya tubuh kita untuk melakukan pertahanan ketika kita mau melawan adanya infeksi yang akan masuk gitu. Tapi kalau misalnya kakak udah agak enakan tuh, tapi benjolannya masih ada, kakak datang ke dokter bedah. Kalau benjolannya itu akut, lunak, kemudian itu mobile, itu biasanya tuh jinak. Tapi kalau benjolan itu sifatnya kronik, kemudian itu kakak disertai dengan tanda-tanda penurunan berat badan, kemudian tanda-tanda kronik, misalnya kakak mengalami gangguan pencernaan, nggak nafsu makan, kakak lemas, kelayangan, kakak pegang itu dia immobile, kemudian dia keras ya, nyatu dengan dasarnya, kemungkinan itu bersifat bahaya. Silahkan kakak konfirmasi ke dokter bedahnya ya kak. Dokter, kalau di dinding tenggorokan ada benjolan melepuh gitu nggak hilang-hilang, dinding tenggorokan ada benjolan melepuh itu nggak hilang-hilang, itu kenapa ya kak? Dinding tenggorokan, kakak tahu uvula nggak? Kakak coba searching ya, uvula. Itu uvula bukan ya kak, yang dinding tenggorokan itu apa ya kak? Aku bingung deh. Kak, kalau misalnya tuh ada leher kakak ya, leher. Ini kan tenggorokan kakak tuh. Ada kayak ada yang membesar di kanan kiri. Kemudian tuh ada putih-putih. Itu biasanya karena tonsilitis kronik, eksaserbasi akut, itu juga bisa. Atau dia cuma merah doang tapi nggak ada benjolan dan nggak ada putih-putih, hanya merah doang, itu kemungkinan bisa ke faringitis. Kakak punten, kakak ya coba berobat ke dokter THT kakak ya. Aku susah itu ya untuk mengidentifikasi karena nggak melihat ya, punten kakak ya. Saya minum semalam magnesium merek Naumaktein keranjang dok, saya ada gelisah sedikit dok. Oke, kakak Bapak Suparno ada gelisah sedikit ya, kemudian minum magnesium. Oke, kemudian hasilnya apa? Perbaikan, saya minum semalam magnesium keranjang dok, saya ada gelisah sedikit dok. Oke, betul. Pemilihan magnesiumnya udah oke. Bapak kan ada gelisah sampai nggak bisa tidur. Betul, Bapak minum Maktein 3 kapsul sebelum tidur. Kalau ngerasa ada efek samping atau terlalu ngerasa berat karena 3 kapsul langsung, bisa dipecah 2 kapsul sesudah sholat isya, 1 kapsul sebelum tidur gitu ya.
dokter bagaimana naikin fungsi ginjal pada anak kemarin cek, jangan kasih gula, jangan kasih junk food. Itu dulu kak yang harus kakak pegang. Anaknya yang mengalami penurunan fungsi ginjal dengan catatan tidak ada penyakit yang lain, misalnya tidak ada sindrom nefrotik, nggak ada HSP, nggak ada yang lain deh. Pokoknya itu tuh anak kakak mungkin tampak lemes-lemes dikit gitu ya kak. Kemudian disarankan untuk fungsi ginjalnya tuh dicek, kemudian mengalami penurunan gitu. Tanpa dasar penyakit yang lain ya kak. Misalnya dokternya cuma bilang, oh ini EGFR-nya turun, tapi nggak ada apa-apa kok gitu. Nggak ada nefrotik, nggak ada nefritis, nggak ada GNA, nggak ada HSP misalnya gitu ya kak, tapi kok fungsi ginjalnya turun ya gitu. Kemungkinan anak kakak terlalu banyak makan junk food, ultra processed food, semua gula dan turunannya, gula batu, gula jawa, gula pasir, itu di stop semuanya kak. Kakak concern di itu dulu deh, coba perbaiki itu dulu gitu ya kak. Tapi kalau misalnya memang ada kondisi yang lain, misalnya aku sebutin tadi ada HSP, GNA, ada lagi nefrotik, nefritis, nah itu harus diperbaiki dulu kondisi dasarnya gitu. Itu kolaborasi sama dokter konvensionalnya ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tapi ada penurunan fungsi ginjal, kakak pegang dulu itu ya. Apa tuh namanya? Pegang dulu yang aku maksudin tadi ya. Hore, kakak Jessica mulai menulis. Umur 38 dok, jarang sekali minum obat. Rutin vitamin D3 4000, Blackmore Multi B Complex. Oke. Jarang sekali minum obat, umurnya 38 tahun. Kakak Jessica seharusnya usia 38 tahun itu memiliki fungsi ginjal yang baik ya kak. Fungsi ginjal baik itu targetnya di atas 90. Kalau misalnya kalian, fungsi ginjal itu akan semakin lama semakin turun ketika kita menginjak usia mulai ke 50 dan akan signifikan menurun ketika kita menginjak usia di 60 tahun ke atas. 61, 62, 63 itu ya teman-teman ya. Itu akan menurun secara normalnya, itu akan menurun gitu. Nah, untuk kakak Jessica yang umurnya baru 38 tahun, kenapa bisa terjadi penurunan fungsi ginjal? Teman-teman, kreatinin itu adalah metabolisme otot. Untuk teman-teman yang masih muda, tetapi penurunan fungsi ginjal, kalian tuh harus mengkoreksi. Jangan-jangan kalian terlalu memakai otot kalian tuh berlebihan. Misalnya sama-sama teman-teman yang nge-gym, yang suka angkat barbel gitu. Apalagi kalau misalnya kalian konsumsi suplemen kreatinin. Nah makanya tuh aku nggak setuju tuh konsumsi suplemen kreatinin, kecuali kalian yang memang benar-benar mau jadi atlet gitu ya. Itu harus diperhatikan. Teman-teman yang suka minum amino protein weight itu juga harus hati-hati, bisa mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Nah untuk kakak Jessica di sini bilang satu lagi, kenapa aku bilang obat-obatan, konsumsi obat-obatan. Makasih kakak Parulian ya. Konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu panjang, walaupun nggak tiap hari tapi on off. Misalnya kakak antibiotik, bulan ini minum antibiotik, udah kelar nih 7 hari, kemudian kakak minum lagi antibiotik, minum lagi, atau obat-obatan anti nyeri, misalnya tuh kalium diklofenat, natrium diklofenat itu ya kak, itu juga bisa mengalami penurunan fungsi ginjal. Atau tuh steroid, dexamethasone itu juga bisa. Kalau misalnya kakak yakin, saya yakinnya kakak misalnya, dong saya itu sehat, saya jarang minum obat, saya juga olahraga biasa aja, tapi memang saya menjalani carnivora diet. Kasus carnivora diet, saya menjalani carnivora diet, kemudian saya cek EGFR, ternyata EGFR turun. Makasih kakak Agus Utara ya. Nah kalau kakak Jessica itu sehat tapi saat ini kakak lagi carnivora diet, kemudian EGFR-nya turun, kakak udah lama cek EGFR, jangan pakai EGFR tapi pakai cystatin C. Jadi EGFR itu ada yang CKDEP, itu EGFR yang biasa, ada lagi EGFR tapi pakainya cystatin C, itu juga bisa. Nah untuk teman-teman yang carnivora diet, kalau kalian mau tahu fungsi ginjal, pakainya yang cystatin C, karena itu lebih valid menggambarkan teman-teman yang carnivora diet, menggambarkan fungsi ginjalnya. Misalnya nih kakak Jessica, saya nggak makan protein berlebihan, saya juga nggak nge-gym berlebihan, umur saya 38 tahun, jarang sekali minum obat, tapi fungsi ginjal saya menurun. Ini adalah mungkin kakak Jessica harus koreksi korelasi bagaimana konsumsi dari junk food kakak sama ultra processed food kakak. Karena junk food dan ultra processed food selain protein yang berlebihan ya, kan tadi kan kasusnya udah kakak Jessica sangkali nggak makan protein berlebihan, nggak carnivora diet gitu ya, seperti sewayahnya orang-orang normal lah ya gitu. Nah berarti yang kakak Jessica harus koreksi adalah mungkin kakak satu, kebanyakan makan junk food, ultra processed food, akumulasi dulu dari kecil, dari muda tuh. Dan ini udah terakumulasi di usia 38 tahun. Yang kedua adalah yang dinotis adalah kakak Jessica minum vitamin D3-nya hanya 4000 IU.
Dari sisi aku adalah vitamin D3 itu di atas 18 tahun itu 10.000 IU kakak Jessica. Jadi ini mungkin ya kak, karena kita nggak ketemu, kita hanya dalam live, mungkin kakak Jessica ini mempunyai kondisi spesial tapi tidak disadari. Ada reaksi alergi atau intoleransi yang kakak Jessica saat ini belum kerasa banget. Nah kemudian kakak mengalami kekurangan vitamin D3 dan tambahannya ada riwayat konsumsi junk food dan ultra processed food. Udah akumulasi, akhirnya penurunan fungsi ginjal. Perbaiki kak, tingkatkan vitamin D3-nya. Dari sisi aku adalah minimal di 10.000 IU. Magnesiumnya ditemenin. Kalau vitamin D3 mah ditemenin sama magnesiumnya kakak konsumsi. Berat badan kakak tadi berapa ya, aku lupa. Kalau indeks massa tubuh kakak normal, berarti kakak pakai yang di indeks massa tubuh kakak normal. Berat badan kurang dari 60, berarti kakak minum magnesium yang Solaray 2 kapsul sebelum makan pagi, 2 kapsul sesudah makan sore, 2 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak konsumsilah omega 3 fish oil dibarengin sama si vitamin D3. Jangan makan junk food, ultra processed food, tepung dan segala turunannya, gula dan segala turunannya. Kakak konsumsi, minum air putih. Kebutuhan air putih kita berapa? Ayo, 40 ml kali berat badan. 40 ml kali berat badan per hari. Misalnya berat badannya 60 kilo, berarti kakak minimal minum tuh di 2,4 liter ya. Dok, tapi kan penurunan fungsi ginjal, kenapa harus minum air banyak? Beda ya kak, ada penurunan fungsi ginjal yang akut, ada yang kronik. Kalau yang udah kronik, yang teman-teman yang cuci darah itu memang dibatasi air putihnya. Tapi kalau yang akut, kemungkinan besar kalian juga bisa tuh terpajan sama dehidrasi. Contohnya gini, kalian yang kerja di lapangan, misalnya bapak polisi, bapak TNI, bapak kuli bangunan, punten, arsitek yang suka terpajan banget sama sinar matahari, kemudian kalian lupa untuk memenuhi kebutuhan minumnya, terjadilah dehidrasi. Dehidrasi itu bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Makanya itu teman-teman yang terexposure sama sinar matahari, dehidrasi itu bisa gangguan fungsi ginjal. Kalau misalnya terjadi terlalu lama, akhirnya bisa gagal ginjal kronik, itu bisa dari dehidrasi gitu. Semoga membantu kakak Jessica ya. Aku jawabnya agak lengkap biar teman-teman yang punya kondisi yang lain juga bisa ikutan mendengar dan belajar ya. EGFR 101 aman, Kak Omarere aman Gus. EGFR-nya 101 toh, aman, sehat walafiat. Dong, vitamin apa untuk usia 40 tahun perempuan biar awet muda? Nah ini dia, ini juga masalah hidup aku ya kak. Gimana caranya aku kulit awet muda ya? Kak, kemarin aku habis trip ke Sumatera 1 bulan full jerawat kambuh karena aku cheatingnya tuh terlalu banyak ya, jangan ditiru ya, tapi aku mengakui aku masuk gula, aku masuk gluten, terus aku masuk karbohidrat gitu ya kak, aku cheating dan timbul jerawat. Pada dasarnya adalah untuk mencapai keawet mudaan itu bersumber dari pola makan gitu. Jerawat aku bersemi dengan indah karena aku makan gula ya kak. Jadi itu intinya adalah jangan mikirin suplemen dulu, pola makan ya teman-teman. Pola makan itu yang benar. Gula dan segala turunannya, junk food, ultra processed food itu makanan yang bisa kita terlihat tampak tua gitu ya. Kalau misalnya kakak bantu dengan suplemen dasar ya, vitamin D3K2, kemudian itu omega 3 fish oil, ini buat kecantikan ya kak. Vitamin D3K2, omega 3 fish oil, kolagen, kemudian kakak pakai antioksidan. Kalau uang kakak berlebih, kakak bisa pakai glutathione dan resveratrol. Itu memang untuk anti-aging. Vitamin liposomal glutathione sama resveratrol itu memang ditujuankan untuk anti-aging. Kolagen, omega 3 fish oil, sama vitamin D3 itu bagus. Jangan lupa probiotik dan jaga pola makan gitu ya kak. PR aku juga banyak nih, gara-gara abis trip. Dok, saya Bapak Suparno. Dok, saya riwayat insomnia kronis. Apa saya perlu minum sleep mode yang disarankan? Oh iya, Bapak Suparno begini ya. Teman-teman yang mengalami insomnia itu bukan cuman kondisi kalian susah tidur udah gitu ya. Insomnia itu kompleks. Makanya tuh ada teman-teman yang misalnya aku ke dokter spesialis saraf mungkin ya, terus kemudian ke dokter SPKJ gitu ya, kejiwaan, dikasih obat tidur, besoknya lagi kalau nggak minum obat ketergantungan gitu ya. Itu memang sering sekali dialamin gitu. Jadi tuh kalau kakak Ferdi langsung spermidin, fisetin, kolagen, hyaluronic acid, reutris, resveratrol. Kakak Ferdi kalau dananya lebih mah aku setuju ya kak. Spermidin mah bagus itu kalau dananya lebih, tapi kalau misalnya dananya itu terbatas, kakak bisa yang tadi yang aku jabarin tadi ya.
Tapi kalau misalnya kakak punya dana lebih seperti kakak Ferdi, mau ikutin kakak Ferdi itu juga bisa. Dalam kolagen itu biasanya tuh udah ada hyaluronic acid sih, cuman belum terkonsentrasi, belum besar aja. Saya mau ambil Papa Joko, saya mau ambil liposomal atau sera yang 12.000 IU, aman ya dok, nggak terlalu tinggi? Enggak. Papa Joko kalau orang luar mah sekarang mereka udah konsumsi nato sera yang 12.000 yang airing, makanya tuh aku juga mengadakan airing. Di airing itu bukan cuma liposomal nato sera doang, dia kan juga ada sera peptase, dia juga ada si enzim turmericnya ya Papa Tio. Jadi tuh itu bisa dikonsumsi, jadi itu sebenarnya nggak ketinggian. Ketinggian itu adalah kalau misalnya nih Papa Tio konsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah yang lain, misalnya Papa Tio Papa Joko menggabungkan dengan Aspilet, Clopidogrel, atau digabungin sama ada nggak minum Aspilet, nggak minum Clopidogrel, tapi mau coba si Natosera di 12.000 IU. Tapi Papa Joko punya resiko mudah berdarah, misal tuh dari kecil tuh suka mimisan tiba-tiba, kan ada tuh orang-orang yang kepanasan mimisan, capean mimisan. Nah itu berbahaya di dosis 12.000 karena Natosera itu efek samping yang paling besar adalah menyebabkan perdarahan. Tapi kalau tidak ada faktor resiko perdarahan sebelumnya, memang kagak pernah mimisan, memang gak pernah batuk darah, pokoknya itu tuh gak ada perdarahan at all, pokoknya gak masalah, 12.000 tuh oke. Efektif dari sisi aku, makanya aku adakan di keranjang kuning gitu. Ya dong, aku juga udah setipis kantongku. Iya kakak Ferdi tuh bagus ya suplemennya ya, tapi itu memang menurut aku banyak suplemen tersier yang menurut aku tuh tersier ya kak, bukan sekunder lagi, tersier yang kakak Ferdi konsumsi gitu. Kalau ada budget terus ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kakak budgetnya juga udah mulai menipis, kakak bisa pilih yang primer dan sekunder gitu ya kak Ferdi. Tadi aku membahas insomnia. Papa Sarmono ya, punten kalau aku salah spelling, tadi aku bacanya Papa Sarmono ya. Insomnia itu bukan cuman masalah lo nggak bisa tidur udah gitu ya, atau kamu kebanyakan pikiran tuh jadinya susah tidur gitu ya, kan kebanyakan gitu kan, nggak bisa tidur karena kebanyakan pikiran, atau nggak bisa tidur karena siklusnya terganggu, udah kebiasaan tuh dari muda suka begadang akhirnya mengganggu siklus tidur, itu juga bisa. Tidak bisa tidur itu juga satu, bermasalah dengan sistem pencernaan. Yang kedua, kekurangan vitamin dan mineral. Kenapa? Ada korelasi. Nanti kalau Papa Sarmono nanti punya anak atau punya kenalan, boleh cari jurnalnya ya. Ada korelasi antara kesehatan sistem pencernaan sama tidur kita. Boleh minum 1 soft gel, boleh. Kalau mau tester, boleh Papa Joko hajar 1 soft gel per hari, boleh. Jadi tuh ada korelasi antara sistem pencernaan kita sama susah tidur. Itu ada banget korelasinya. Ditambah lagi, punten bener. Ditambah lagi kalian yang sistem pencernaan yang kurang oke, susah tidur, minumlah obat medis, tambah nggak bagus sistem pencernaannya. Ini punten ya. Jadi tuh melatonin bikin tensi turun nggak dong? Dia menyeimbangkan sifatnya kak, nggak yang low blood pressure banget tuh nggak, tapi dia menyeimbangkan gitu. Jadi tuh teman-teman, kalau misalnya nih kalian susah tidur, yang harus kalian koreksi pertama kali adalah sistem pencernaan kalian tuh udah oke apa belum, pola makan itu udah oke apa belum. Kalau masih kemasukan tuh junk food, ultra processed, gula dan turunannya, jangan bosan-bosan aku bilang gitu ya, atau kopi creamer tiap hari gitu ya kak, udah jadi kakak susah banget, kafeinnya itu udah banyak, tambah lagi creamer sama gula gitu, itu dihilangkan dulu, dihempaskan dulu. Kakak Agus makasih ya, itu dihilangkan dulu gitu. Makanya teman-teman yang kanker, teman-teman yang autoimun itu sering banget kan mengalami gangguan tidur. Karena apa? Karena sistem pencernaannya itu terganggu. Sistem pencernaan itu yang megang peranan penting dalam sistem imunitas. Jadi itu kalau misalnya kalian mau pakai jalur benar tapi lama banget ya, perbaiki dulu sistem pencernaan. Kalau jalur cepat tapi nggak aman, itu pakai obat medis kalau nggak bisa tidur. Tapi kalau mau jalur lama tapi lebih aman, jalur lama tuh artinya tuh kalian memperbaiki saat ini tapi nanti bisa tidurnya nanti paling 1 bulan 2 bulan lagi. Memang tuh kalau suplemen kan mainnya lama ya, jadi kalian bisa
memperbaiki sistem pencernaannya. Diet yang bagus, clean eating, mau bulan puasa, saatnya kita mengembalikan lagi ke fitrahnya. Makanan-makanan yang berpotensi merusakkan atau menimbulkan sumber peradangan itu dihilangkan. Kemudian rajinlah berpuasa. Kemudian bisa puasa Senin Kamis, bisa intermittent fasting, silahkan untuk dipertimbangkan. Kemudian aktivitas fisik, terutama di bawah sinar matahari. Aktivitas fisik lah, ngapain lah gitu, jalan cepet kek, apa berkebun kek, pokoknya itu terpajan sinar matahari ya teman-teman ya. Karena itu penting untuk siklus. Memang kebutuhan kita itu tuh memang harus terpajan sama sinar matahari. Kemudian perbaiki vitamin dan mineralnya. Susah tidur itu kemungkinan besar kekurangan vitamin D3, K2, kekurangan magnesium, kekurangan dari vitamin B1, kekurangan dari zinc. Kemungkinan besar susah tidur tuh karena kekurangan 4 ini, Kak. Kekurangan yang lain juga bisa, tapi kan kayak Kakak Ferdi kan, kalau mau dibenerin semua kan dananya tuh banyak. Jadi Kakak 4 ini yang Kakak perhatikan dulu. Yang pertama adalah vitamin D3, K2, magnesium, B1, dan kekurangan dari zinc. Kakak perbaiki ini, kemudian kakak tambahin melatonin. Melatonin itu adalah hormon tidur. Nah, melatonin itu akan berkurang ketika kakak kebanyakan produksi kortisol. Kortisol itu adalah hormon yang bertindak sebagai peradangan. Kenapa kortisol kakak bisa ketinggian? Karena kakak kekurangan vitamin D. Semakin tinggi kortisol yang kakak produksi, maka vitamin D3 kakak tuh semakin rendah. Atau kerendahan vitamin D3 dapat mengakibatkan kortisol. Kalau kortisol ketinggian, melatoninnya turun. Semoga dipahami ya Kak. Aku kalau ngomong memang cepet ya Kak. Semoga dipahami ya Kak. Jadi intinya adalah Papa Sarmono, vitamin D3 K2 dikonsumsi, kemudian magnesium, kemudian zinc. Kalau ada ketambahan rezeki, melatonin sama si B1. Nah, di dalam suplemen sleep mode di keranjang aku itu mengandung melatonin, L-tryptophan, mengandung THP, L-karnitin. Itu sesuatu hal yang sekunder dan tersier. Artinya itu bukan suplemen utama, tapi memang dia dijadiin satu untuk memangkas budgeting. Kan kalau misalnya kalian konsumsi satu-satu itu kan mahal. Jadi itu tuh ada brand yang menyatukan semuanya. Ada melatoninnya, ada L-tryptophannya, ada THP-nya gitu. Jadi itu biar hemat. Kalau misalnya satu itu kan enggak, satu-satu kan pasti kan budgetnya kan bakal banyak banget gitu. Makanya dijadiin satu. Papa Sarmono setelah vitamin D3, K2, magnesium, kemudian B1 udah dibeli, bisa pakai sleep mode. Kalau ada rezeki tambahan lagi bisa pakai zinc. Jangan lupa perbaiki pola makannya. Gitu ya, Pak. Silakan dipertimbangkan. Kakak Ainun udah pakai caps lock nih. Dari tadi nulis Kakak Ainun, punten ya baru aku baca ya. Semenjak kena FAM, pola makan diubah. Pola makan itu apa ya? Diubah. Pikiran kemana-mana, olahraga, BB ku turun dari BB 53 sekarang 47. Waduh, ini tinggi badannya berapa ya? Kalau tinggi badannya 160, ini kakak indeks massa tubuhnya udah kurus banget ya kak. Setelah kita belajar tentang insomnia, teman-teman yang baru kenal aku kalau ngomong memang cepet ya. Aku agak susah melambatkan cara ngomong aku, jadi mohon maaf ya. Jadi konsentrasi ya. Semenjak kena FAM, FAM itu adalah fibroadenoma mamae. Ini adalah tumor jinak yang biasa terjadi pada wanita usia reproduktif. Jadi itu usia-usia yang masih remaja ya, produktif, belasan tahun udah ada yang kena FAM. Begitu juga sampai 20-30. Nah, FAM itu terjadi karena satu, kakak terlalu banyak perpanjang karsinogenik. Karsinogenik itu apa dong? Iya, balik lagi ke makanan-makanan yang punya kandungan karsinogen. Karsinogen itu kanker loh kak. Kayak misalnya tuh kerupuk, ayo loh, siapa yang suka makan kerupuk? Segala kerupuk udah digoreng lama-lama itu minyaknya hitam tuh, itu karsinogenik banget ya kak. Kemudian itu kerupuk, makanan-makanan yang dikemas, junk food, ultra processed food. Kakak koreksi lah diri kakak. Kakak kebanyakan makan itu atau enggak? Gitu. Nggak mungkin enggak, pastilah. Dalam sisi aku sih nggak mungkin enggak, pasti kakak kemungkinan bukan suuzon ya kak, tapi secara teori dan aku udah sering ketemu pasiennya bukan suuzon ya kak, kemungkinan besar ini kakak pola makannya kurang oke. Sekarang udah bagus, udah mau merubah pola makan, dipertahankan ya kak, pertahankan istiqomah konsisten, itu kuncinya. Pikiran kemana-mana tentu saja. Kenapa pikiran kemana-mana? Tadi ya teman-teman, kalau misalnya ditarik korelasi ya,
FAM itu kenapa bisa terjadi karena rendahnya sistem imunitas. Ada perempuan yang mungkin punya pola makan yang kurang oke. Ini ada dua orang perempuan nih, dua-duanya punya pola makan yang kurang oke ya. Tapi ada yang kena FAM, ada yang nggak kena FAM gitu. Nah, kalau misalnya kan ada yang aku bisa ketemu pasien gitu, kayaknya makan dia lebih jorok dok dari saya, tapi kok dia nggak kena ya gitu. Pasti ada pasien yang ngomong kayak